Halo semuanya, selamat pagi untuk kelas pagi dan selamat siang untuk kelas siang. Nah, 2 hari lalu saya sudah sampaikan pemetaan materi dari awal semester sampai akhir. Itu adalah bagian dari rencana proses pembelajaran yang akan saya berikan. Mulai dari materinya apa, kemudian proyeknya, sampai persiapan yang mesti kalian siapkan, kemudian penilaiannya bagaimana. Semoga semua sudah paham, sudah mengerti. Yang saya harapkan kalian bisa mengikuti. Ya, jangan sampai nanti kalian paham, mengerti, tetapi tidak bisa mengikuti, bahkan tidak bisa mengerjakan, baik itu tugas maupun proyek yang saya berikan. Jadi, dengan ini saya mohon kerjasama, karena jarak kita berjauhan. Saya tidak bisa membimbing langsung. Semoga semuanya bisa mengikuti. Oke? Nah, kemarin saya sudah share materi, mungkin itu hanya secuil ya, beberapa slide presentasi saya kalau tatap muka langsung. Karena tatap muka kita di sini banyak ya, pertemuannya banyak setiap hari, jadi saya bagi porsi materinya agar tidak terlalu banyak nanti, biar tidak pusing nanti kalian belajar ya. Biar nanti bisa kita lebih banyak ke terapan, ke prakteknya. Jadi saya jelaskan teori sedikit, kemudian kita praktek sedikit gitu ya. Nah, di materi itu apakah semua sudah membuka atau mendownload? Apakah sudah dipelajari? Silakan dijawab sendiri. Sudah paham atau tidaknya? Saya harap kalian minimal kalian membaca itu dan paham ya. Saya tidak mewajibkan untuk mencatat di sini. Kalau memang dirasa kurang, silakan mencari referensi atau literatur sendiri di Google. Jadi jangan mengandalkan materi dari saya. Oke. Nah, sekarang kembali ke pembahasan video. Silakan buka kembali materi video yang pernah saya share kemarin. Itu di dalamnya ada pembahasan jenis video, kemudian pengertian video juga. Ya. Saya yakin kalian sudah sering membuat video. Ya, baik itu menggunakan kamera HP maupun kamera DSLR atau mirrorless bagi yang punya. Yang menjadi catatan di sini, jangan sampai kreativitas kalian itu menimbulkan masalah di kemudian hari. Niatnya iseng-iseng tetapi ada yang mempermasalahkan. Saya tidak ingin ada anak TI kena kasus gara-gara viral. Ya, kalau viralnya ke arah yang positif, tetapi kalau negatif, nah itu jadi masalah buat kalian ya. Jadi hati-hati dengan gadget kalian, hati-hati dalam membuat konten, misalnya itu bikin TikTok atau bikin story itu, karena tidak semua orang bisa mau masuk di dalam video ya. Ada yang tidak ingin kerekam itu, tiba-tiba dia terekam, jadi dia bisa menuntut itu ya. Hati-hati, harus selalu memperhatikan lingkungan sekitar kalian. Nah, kembali lagi ke topik pembahasan ya. Ketika kalian misalnya megang kamera, katakanlah kamera HP ya. Ya, ini umumnya orang kan lebih suka yang mobile ya. Satu alat, satu fungsi semuanya, ya termasuk kamera. Kalau sudut pandang orang awam berbicara tentang kamera, pasti pikirannya adalah resolusi. Ya, di mana-mana resolusi. Dan resolusi menjadi nilai jual oleh produsen-produsen kamera HP ya. Tidak hanya kamera HP, kamera-kamera besar juga. Karena memang iya, semakin tinggi resolusi, semakin tajam gambarnya, semakin jernih gambarnya, semakin tinggi kualitas gambar dari segi detail. Nah, itu kalau misalnya hanya menangkap gambar diam, katakanlah foto. Tetapi bagaimana dengan video? Jadi antara foto dengan video itu memang pengaturannya berbeda. Ya, pengaturannya berbeda. Sepintas cara ngambil gambar sama, tinggal klik ya atau tinggal jepret. Ya. Kalau foto gambar diam, kalau video gambar bergerak. Seperti pengertian di materi saya. Jadi video itu teknologi merekam gambar, menangkap gambar, kemudian menata ulang dengan kecepatan tertentu. Jadi menata ulangnya ini melalui proses editing. Nah, di sana ada kecepatan. Ya, jadi bicara soal video bukan hanya resolusi. Jadi pertanyaan saya sekarang, pernah nggak kalian berpikir bagaimana cara kerja kamera? Baik itu kamera foto maupun kamera video.
Ini yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh orang awam, karena kalau orang awam pasti pikirannya adalah resolusi. Yang perlu kalian ketahui, di dalam kamera ini ada yang namanya sensor. Nah, sensor ini juga berkaitan dengan resolusi. Semakin besar ukuran sensor, semakin tinggi juga kualitas gambar yang dihasilkan, termasuk semakin tajam gambar itu. Tetapi tidak hanya resolusi saja yang perlu diperhatikan dari sensor kamera itu. Karena di sini membuat video, jadi merekam gambar, gambarnya pasti umumnya bergerak ya. Kalau diam itu foto jadinya. Nah, pasti yang umumnya merekam gambar itu gambar yang bergerak. Misalnya merekam gerakan orang ya. Nah, sensor ini bisa bekerja berdasarkan seberapa cepat ya dalam menangkap gambar, itu namanya frame rate ya. Seberapa cepat itu satuannya FPS. Jadi semakin tinggi angka frame rate-nya, semakin banyak gambar yang bisa ditangkap oleh kamera. Begitu pula sebaliknya. Mungkin ada yang pernah melihat, kalau misalnya objeknya bergerak, itu timbul bayang-bayang. Ya, itu biasanya ada di kamera-kamera yang teknologinya masih agak lama ya. Tetapi umumnya kalau di kamera HP itu frame rate-nya itu ada di angka 25-30. Beda dengan kamera besar, misalnya DSLR yang kelas Pro atau mirrorless itu bisa sampai 60 fps, bahkan lebih. Nah, jadi perbedaannya di mana? Ini mungkin jadi pertanyaan antara video yang frame rate-nya tinggi dan rendah. Nah, ini dia, saya kasih contohnya dulu ya. I'm a smooth player with mad skills. You must trust me cause I'm a winner. All I've come to do is play hard, show you all my moves and know-hows. I'm no joke, people, I've got game. Come on and watch me cause I'm a winner. My game will show you I'm a winner. No doubt about it, I'm a winner. It's deep in my heart, I'm a winner. See, it's just not talk, I'm a winner. The speed of my feet is like a Ferrari. And I come down hard like Mario Andrade. Don't forget about Jerry Rice. He was an NFL winner, but now it's my game and now I'm a winner. I'll leave you in shock and you won't believe till the game is over. Like Dirk Nowitzki, I'll just have to show you. All I've come to do is play hard, show you all my moves and know-hows. I'm no joke, people, I've got game. Come on and watch me cause I'm a winner. You come to see me play and win. Nah, itu tadi contoh video dengan frame rate tinggi dan frame rate rendah ya. Jadi kalau kita lihat dengan sepintas itu tidak ada perbedaan ketika di play. Tetapi, nah pada saat nanti biasanya kalau bikin video sinematik itu kan ada proses editing dengan membuat video itu menjadi lambat ya, dibuat slow-mo. Nah, di sana nanti akan kelihatan ya perbedaan antara video dengan frame rate tinggi dan frame rate rendah ya, seperti yang kita lihat kalau tayangan video MotoGP ya. Nah, itu kalau yang normalnya kan cepat ya. Nah, ketika diperlambat, nah kelihatanlah gerakan rodanya itu sangat-sangat jelas ya, bahkan sampai tulisannya terbaca. Itu diambil dengan video dengan setting frame rate yang tinggi. Nah, jadi cara kerja sensor kamera itu dengan menangkap gambar ya, setiap framenya itu diatur dengan kecepatan tertentu ya, namanya frame rate. Satuannya adalah FPS, frame per second. Jadi asumsinya setiap detik itu ada berapa frame yang
akan ditangkap oleh sensor kamera. Ya, misalnya 30 fps, berarti per detiknya ada 30 frame dalam satu kali perekaman. Ya, misalnya merekam gerakan orang loncat ya. Jadi gerakan loncat itu mungkin 2-3 detik. Nah, berarti pada saat adegan loncat itu ada sebanyak 30 frame setiap detiknya. Berarti kalau 3 detik ya dikalikan 3 saja, berarti ada 90 frame. Nah, itu asumsinya ya. Nah, kalau kalian lihat di materi pada slide terakhir itu kan ada jenis standar video berdasarkan broadcast ya. Standar broadcastnya itu ada PAL, ada NTSC. Mungkin sering melihat pengaturan PAL atau NTSC pada TV ya. Nah, jadi pengaturan PAL untuk Indonesia menggunakan PAL itu ada di 25 fps ya. Nah, kalau NTSC itu ada di 29,7, 30 fps lah itu ya. Nah, menentukan pilihan itu juga menentukan seberapa angka frame rate yang akan dipakai pada saat membuat video. Jadi nanti silahkan dicek di kamera HP-nya atau kamera DSLR atau mirrorless yang bagi yang sudah punya, berapa maksimal frame rate yang tersedia, karena setiap produsen kamera beda-beda ya. Kalau kamera HP biasanya antara 25 sampai 30 fps. Nah, jadi kalau bicara bikin video ya, bukan soal resolusi saja, tetapi juga harus memperhatikan seberapa maksimal sensor itu bekerja dalam menangkap gambar. Utamanya di sini kaitannya dengan kecepatan ya, dimana pengaturannya adalah frame rate ya, satuannya fps. Oke, nah itu dulu untuk hari ini. Untuk pembahasan video secara teknis nanti bagaimana efek penggunaan atau pengaturan frame rate itu nanti ya kita akan coba belakangan pada saat membuat video sinematik mungkin yang bisa kita buat ada adegan slow mo itu ya, slow motion itu maksudnya. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen langsung atau langsung menghubungi saya ya. Jadi nanti materi berikutnya masih seputar dasar-dasar video. Nah, untuk jenis video kalian sudah tahu ya, tinggal nanti bisa cari-cari di YouTube ya, yang bisa kita buat nanti kan ada vlog, ada berita, ada video dokumenter itu, ada iklan itu. Ya, jadi sudah sering kalian lihat. Jadi saya tidak perlu lagi menunjukkan contoh-contohnya. Yang perlu saya jelaskan adalah teknis itu ya. Nah, oke, terima kasih sudah menonton. Nanti sampai jumpa di pembahasan berikutnya.